PTI akan menjelaskan secara singkat tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan perbedaan OSI layer dengan IP layer. Perbedaan pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi. Sedangkan di dalam IP layer hanya ada 1 layer, yaitu aplikasi layer. Perbedaan yang kedua adalah dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam sebuah jaringan adalah dengan cara fisikal, dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical link. Sedangkan pada IP layer dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Perbedaan yang ketiga, di dalam IP layer lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI layer. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakses internet adalah dengan menggunakan IP layer, bukan menggunakan OSI layer. Selanjutnya, OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teorinya, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemungkinan IP layer akan menjadi standar dunia sebagai jaringan komputer tidak menggunakan OSI layer. Selanjutnya, perbedaan TCP atau IP dengan UDP. Perbedaan yang pertama adalah UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connection atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SAN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Contoh untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang kemungkinan data yang diterima oleh bisa mengalami kerusakan dan tidak berurut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur ini, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif dan karena dilakukan secara bersamaan. Network Protocol SLIP merupakan protokol yang kemungkinan perpindahan data IP melalui saluran telepon. SMTP, protokol yang umum digunakan untuk mengirim email. Protokol ini digunakan untuk mengirim data dari komputer pengirim emailnya ke server email penerima. HTTP, protokol yang digunakan oleh www. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian ada FTP, yaitu protokol internet yang berjalan di dalam laporan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar masing-masing dalam sebuah internet network. Kemudian ada LDAP, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet atau intranet. SSL atau protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. SSL ini digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Kemudian SNMP,
protokol yang digunakan untuk memonitoring device. Kemudian ada SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antar dua komputer. Contohnya SSH User at its Server. POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. IMAP adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus email yang ada. ICCMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protokol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada WB. DNS adalah Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang digunakan IP. HTTPS, versi aman dari HTTP, yaitu protokol komunikasi dari www. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.